Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama dipersatukan dalam ibadah tengah minggu kita. Mari saudara-saudara, kita arahkan hati kita siapkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus agar kiranya Roh Kudus boleh berkenan hadir di tempat di mana kita boleh beribadah di saat malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan lagu pujian kita yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
Engkaulah yang menjadi pengakuan kami kepadamu ya Bapa. Engkaulah yang menjadi perisai di dalam segenap kehidupan kami. Tanpamu, tanpa pembelaanmu, kami tidak akan mampu melalui hari-hari di sepanjang hari ini ya Tuhan. Saat ini, di malam hari ini, kami mau memuji namamu, kami mau mengagungkan namamu, dan kami mau mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah dimanapun kami boleh beribadah di saat malam hari ini. Kami rindu untuk memuji namamu, kami rindu mengagungkan namamu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menyucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi di tempat di mana kami boleh beribadah saat malam hari ini. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani dalam jalannya ibadah tengah minggu di hari ini, perlengkapilah dengan kuasa yang daripada-Mu, baik yang mulai dalam pujian, yang mulai dalam memainkan musik, yang mulai dalam sound system. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Sucikan seluruh kehidupan kami para hamba-hamba-Mu, kuduskan seluruh kehidupan kami ya Bapa, sehingga setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh menerima sukacita yang daripada Engkau saja. Kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jika tadi di pujian kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah perisai dalam segenap kehidupan kita, tanpa Dia tidak akan mampu kita melalui hari-hari yang boleh kita lalui, karena Dia selalu menolong, menopang dalam segenap kehidupan kita semua. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia dengan pujian yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku.
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun masalah yang menghimpit kita, apapun yang membuat kita menjadi lemah, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu membela, menolong dalam segenap kehidupan kita. Kita lagu penyanyi yang mengatakan, Engkau baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa puja bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuara di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Tuhan tidak pernah berubah dalam segenap kehidupan kita. Kalau kita percaya, mari kita siapkan hati kita, karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi makanan rohani dalam segenap kehidupan kita. Firman yang boleh meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lagu yang mengatakan, seperti Bapa sayang anaknya. Nyata sungguh perlindungan.
pertengahan ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik, yang selalu menolong, yang selalu memimpin, membela dalam segenap kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh merasakan Tuhan, Engkau boleh memimpin ibadah kami hingga pada pertengahan hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, setiap pujian kami, penyembahan kami, biar itu boleh menjadi pujian yang menyukakan hati-Mu saja. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi makanan, firman yang menjadi kekuatan dalam segenap kehidupan kami. Firman itulah juga yang boleh menambahkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu. Kiranya ya Bapa, Engkau perlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman di malam hari ini. Perlengkapi Bapak Pendeta Muda Yosua dalam perkataan firman-Nya, sehingga ya Tuhan setiap firman yang boleh dipersampaikan kepada kami boleh menerimanya, kami boleh menyimpannya dalam segenap hati kami, sehingga ya Tuhan firman-Mu itu boleh bertumbuh, boleh berakar dan berbuah-buah, agar kami yang mengikuti ibadah di malam hari ini boleh memiliki iman yang teguh kepada Engkau saja. Kami siap untuk melakukan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh karena kasih Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Januari tahun 2023 ini. Kembali kita melakukan ibadah tengah minggu kita. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin segenap peribadatan yang kita lakukan saat malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Kolose yang pertama ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada saat malam hari ini adalah milikilah pengharapan di dalam Tuhan. Tema kita ini bertujuan adalah agar dalam segenap kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan, berharap dan menantikan jawaban Tuhan. Kata pengharapan di sini adalah suatu kepastian. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan kita goyah karena pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang daripada Tuhan, yang memiliki janji ya dan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam pengharapan? Ciri-ciri orang yang hidup dalam pengharapan adalah hidup percaya dan yakin ada kekuatan Allah
yang menopang hidupnya. Dan yang kedua adalah hidup penuh dengan semangat, dengan Roh Allah yang menyala-nyala dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, hidup ikhlas. Dan yang keempat, kita harus memiliki optimis. Dan yang terakhir adalah kita harus penuh dengan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Kolose, karena pada saat waktu itu ada banyak guru-guru palsu, ada banyak pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh guru-guru palsu itu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, guru-guru palsu itu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan bagaimana kita menerima keselamatan yang sempurna, kita harus menyembah roh-roh yang menguasai dan yang memerintah semesta alam ini. Tentu ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga Rasul Paulus datang ke Kolose dan mengajak seluruh jemaat di sana agar mereka menjalankan peraturan-peraturan daripada Allah dan jangan menjalankan peraturan surat secara lahiriah. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat Rasul Paulus mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu, Rasul Paulus tidak tinggal diam dan dia merasa bertanggung jawab kepada jemaat di Kolose, sehingga surat ini pun ditulis dan dia menyebarkan pengajaran ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pokok utama dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat Kolose adalah bahwa Yesus sanggup memberikan jalan keselamatan yang sempurna dan tidak ada jalan yang lain selain daripada Yesus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Begitu juga dengan kita sebagai kita orang yang percaya. Surat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Kolose, tetapi kepada kita setiap orang yang percaya, untuk kita senantiasa bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah, yang artinya adalah mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar. Alkitab mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita berpengharapan, karena orang yang berharap, kita percaya kehadiran Tuhan ada di setiap langkah hidup kita. Pengharapan itu berarti menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kepada Tuhan berarti kita percaya bahwa ada pengharapan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita sungguh-sungguh percaya melakukan segala perintah dan ketetapan yang Allah berikan bagi kita.
Apa karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita? Karya Tuhan yang lebih besar adalah pengorbanannya di Bukit Kalpari yang menyelamatkan setiap umat manusia sehingga kita bebas dari segala dosa-dosa kita. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar, maka kehidupan keagamaannya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Apapun permasalahan yang kita alami, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, jalan keluar pasti ada diberikan Tuhan kepada kita, asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang Kristen yang berpegang teguh pada pengharapan adalah orang yang bertekun menanti akan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pengharapan orang Kristen adalah proses yang terus kita jalani selama kita hidup. Pengharapan kita adalah pengharapan bersama dengan Yesus, yaitu kita harus hidup tergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Ada banyak hal yang mempengaruhi atau dampak untuk kita, bagaimana kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah dampak yang pertama, yaitu bagaimana pengajaran palsu. Dan yang kedua yaitu adat istiadat. Dan yang ketiga adalah dampak daripada teknologi atau zaman digital saat ini. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, semua itu menjanjikan bagi dunia, tetapi itu bisa menjebak kita dalam pengharapan yang sia-sia. Harta, benda mungkin menjanjikan kita akan memiliki damai, tetapi itu adalah pengharapan yang sia-sia. Tetapi pengharapan kita yang benar adalah firman Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini harus kita garis bawahi, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kita terberkati? Tentu kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kadangkala saudara-saudaraku ada doa yang belum terjawab secara manusia. Mungkin mereka putus asa karena pengharapan mereka adalah pengharapan
yang sia-sia. Tapi kita sebagai orang yang percaya mengikut Tuhan, bagaimana kita terberkati? Andalkanlah Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Andalkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Andalkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Maka kita akan terberkati. Kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera, kita akan dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Namun Injil mengajarkan kita tentang pengharapan yang pasti dalam segala aspek kehidupan kekristenan kita, seperti pengharapan keselamatan, pengharapan kesembuhan, pengharapan bagaimana pemulihan hubungan kita antara sesama, terutama dengan Tuhan. Bagaimana pengharapan kita tentang masa depan. Tentu ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ajakan Rasul Paulus bagi kita pada saat malam hari ini, agar kita tidak bergeser dari pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen, secara khusus bagi kita saat malam hari ini. Pengharapan dari Kristus bukanlah hanya bualan saja, tetapi merupakan pengharapan yang abadi yang harus kita terima, asal kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus patut mengikuti keteladanan Rasul Paulus dalam kehidupannya, di mana dia sebagai murid Yesus memiliki komitmen pengharapan yang benar, sehingga dia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan akan Injil. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus dapat mengakhiri garis finish seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita akan baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada anaknya, yaitu Timotius, secara rohani, agar dia memelihara iman. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memelihara iman kita. Kita jangan bergeser dari pengharapan Injil. Iman kita hanya satu, yaitu bahwa Yesus yang kita percayai, tidak ada yang lain di kolong langit ini. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana Rasul Paulus dalam mencapai garis finish, yaitu dengan cara yang pertama adalah bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran artinya adalah menghidupi firman yang dia harus lakukan. Begitu juga dengan kita. Kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh dalam firman Allah yang menjadikan kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan yang kedua adalah berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya
yang kuat untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ia memperlihatkan buah-buah roh di dalam hidupnya. Kita harus berbuah di dalam perbuatan kita. Bagaimana kita berbuah dalam perbuatan kita? Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita harus menghasilkan buah roh. 9 buah roh. Tentu kita sudah menghafalnya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, dan cara yang ketiga adalah bertahan dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia bertahan dalam iman. Sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tetap melayani Tuhan. Imannya teguh. Dia tidak akan goyah. Karena dia ingat akan firman Allah. Iman timbul oleh pendengaran, oleh firman Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menjadikan firman Allah itu menjadi pegangan hidup kita di setiap saat. Apa yang kita alami saat ini? Ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun tantangan dan persoalan hidup tidak akan membuat kita goyah. Seperti apa yang diprediksi oleh dunia ini, bahwa tahun 2023 ini akan semakin gelap. Tapi kita percaya sebagai kita anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Karena Allah itu adalah terang. Jangan kita goyah. Jangan kita bimbang. Mari mengikut Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Untuk itulah Rasul Paulus datang kepada kita berbicara saat malam hari ini, agar kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Jangan ingat segala persoalan yang kita alami, tetapi mari kita tinggal dalam Tuhan. Apa yang kita alami saat ini adalah untuk mengasah iman kita. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dunia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu, milikilah pengharapan yang teguh dalam Tuhan, dan kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Mari mulai saat malam hari ini, kita harus hidup dalam pengharapan, dan iman kita semakin teguh untuk menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Dan melayani Tuhan, biarlah senantiasa roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Janji Tuhan bagi kita saat malam hari ini sebagai pegangan hidup kita, yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang menjadi komitmen kita di tahun 2023 ini. Apapun yang kita alami, kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa.
Tentu saudara-saudaraku, kita harus senantiasa berdoa kepada Bapa, karena doa itu adalah merupakan komunikasi kita kepada Allah kita, Sang Pencipta. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kita berpengharapan kepada Tuhan, kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai ayat terakhir bagi kita, mari kita baca yang tertulis dalam Roma 8 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan, marilah kita bertekun datang menghampiri hadirat Tuhan. Dia ada bersama-sama dengan kita saat malam hari ini. Percayalah saudara-saudaraku, pengharapan kita itu adalah pengharapan yang benar. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Percayalah sungguh-sungguh, giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia tetap setia, teguh melayani Tuhan. Apapun yang dialami oleh Rasul Paulus, dia memiliki komitmen yang kuat. Dia tetap melayani Tuhan. Selagi ada waktu, mari kita bertekun senantiasa dalam nama Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi pengharapan kita. Dia adalah Gembala Agung kita. Dia adalah Immanuel. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu sederhana kita dengarkan saat malam hari ini, agar kita memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Termeterailah itu dalam seluruh kehidupan kita yang mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan.
kasih Tuhan buat saat malam hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang menolong kami, yang memimpin segenap kehidupan kami dalam ibadah tengah minggu yang kami lakukan. Kami sadar, ya Tuhan, ada kelemahan, ada kekurangan, tapi biarlah oleh kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu menyempurnakan segala peribadatan yang kami lakukan saat malam hari ini. Kami bersyukur, ya Tuhan, atas ibadah tengah minggu yang kami lakukan saat ini dapat terselenggara dengan baik karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu yang telah merelakan dirinya untuk melayani Tuhan. Sebagai pemain musik yang melayani peralatan sound system, yang memimpin pujian, begitu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah oleh kuat kuasa yang daripada Yesus menolong kami, menyempurnakan setiap pelayanan kami yang kami lakukan saat malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, begitu juga dengan firman Tuhan yang kami dengarkan saat malam hari ini, agar kami memiliki pengharapan yang daripada Tuhan, agar iman kami teguh, tidak goncang, dan jangan kami bergeser dari pengharapan Injil. Itulah yang Kau ajarkan bagi kami saat malam hari ini, agar kami senantiasa berpengharapan yang benar kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan benar, maka kami akan memperoleh hidup yang kekal. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan saat malam hari ini, umat-Mu yang ada di Jemaat Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, begitu juga dengan jemaat yang di luar gereja kami, yang mungkin mereka ikut melakukan ibadah tengah minggu kami. Tuhanlah yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Bapa, saat malam hari ini kami berdoa buat seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati dari yang termuda sampai yang tertua, agar Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Tuhan, Engkau bertetapkan. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada seluruh saudara-saudara kami saat malam hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada saudara-saudara kami. Dengan iman percaya kepada Tuhan, semua yang sakit telah Engkau sembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami serahkan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan, ya Tuhan. Hari Rabu ibadah tengah minggu, hari Kamis ibadah tengah minggu anak, hari Minggu dalam ibadah Minggu Raya. Mulai tanggal 29 Januari nanti akan dimulai ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami percaya, ya Tuhan, ibadah
anak, ibadah pria, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Hamba-hambamu yang telah Engkau pilih untuk menjadi perkakas Tuhan, perlengkapi kami dengan kasih yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, mulai daripada penerima tamu yang melayani slide, sound system, yang pemain musik, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang menjalankan kantong persembahan, yang berdoa untuk firman, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa perlengkapan Allah kami terima dalam setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami serahkan juga kehidupan Ibu Gembala kami, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pertetapkan dalam setiap peribadatan-peribadatan yang kami lakukan di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, agar Tuhan menyertai segenap kehidupan daripada setiap hamba-hamba-Mu. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami senantiasa berdoa buat kursi-kursi yang masih kosong, terlebih-lebih yang ada di lantai 2. Kami bermohon kepadamu Tuhan saat malam hari ini, agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus, yang rindu senantiasa akan kebenaran firman-Mu, sehingga rumah gereja kami dipenuhi oleh kemuliaan yang daripada Tuhan. Berkati rumah gereja kami, para tetangga kami, depan, belakang, kiri, kanan gereja kami, di mana saat ini telah dijadikan menjadi rumah singgah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar orang-orang yang singgah di sana, mereka mendengar bahwa keselamatan hanya yang daripada Yesus, kesembuhan hanya yang daripada Yesus bagi mereka yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat para pemuda kami yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan yang mereka lakukan. Bapa, kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terendah. Roh yang daripada Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka, mulai daripada presiden kami, wakil presiden, beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur sampai ke tingkat pedesaan, agar kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan daripada pemerintahan kami. Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berkarya dalam kehidupan bangsa kami ini,
Banyak kejadian demi kejadian yang kami lihat, bencana alam, longsor, angin puting beliung, situasi ekonomi politik yang memanas saat ini. Tapi kami hanya bersandar pengharapan kepada Tuhan, agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Banyak hal yang akan kami doakan, tetapi biarlah oleh Roh-Mu yang kudus yang menyempurnakan setiap doa yang kami mohonkan saat malam hari ini. Sempurnakanlah ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.